Ini antara penggunanya yang tidak tahu, tidak mau tahu, atau emang motor dengan tipe sama tetapi ketinggian sorot lampunya berbeda-beda. Perihal seberapa pentingnya ganti oli motor saja masih banyak orang yang tidak paham, terutama para betina. Sebelumnya mohon maaf bagi yang sudah menunggu hujatan untuk Yamaha NMAX karena ada kendala teknis yang mengharuskan hujatan Yamaha NMAX diundur. Nah, untuk mengisi kekosongan itu, kami akan lebih dulu membahas lampu sorot malaikat Honda Scoopy. Mari kita mulai. Honda Scoopy adalah salah satu motor favorit masyarakat Indonesia. Motor ini jadi salah satu motor terlaris dari Honda selain Honda Beat dan Vario. Tampilannya yang khas dengan gaya desain retro membuatnya mudah dikenali sekaligus menjadi branding tersendiri. Keong balap ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 20 Mei 2010 lalu dengan tampilan retro serba membulat yang unik. Sampai sekarang motor ini masih eksis di Indonesia, bahkan makin laris. Sampai ketika awal-awal Scoopy terbaru ini diluncurkan, inden dari motor ini sangat panjang. Tapi nggak tahu sekarang setelah kasus ini. Nah, selain kasus ESAF, ada lagi hal yang juga menyebalkan dari Scoopy ini, adalah lampu sorot malaikatnya yang mematikan. Sebenarnya kasus ini bukan hanya di Scoopy. Beberapa motor Honda yang sudah menggunakan lampu LED juga banyak yang menyorot mata. Tetapi di kolom komentar juga beberapa artikel Scoopy lah yang terbanyak melakukan ini. Hal ini ada beberapa kemungkinan, seperti banyak yang tidak bisa men-setting ketinggian lampu di Scoopy ini. Padahal ini cukup mudah. Produsen sudah menyediakan tempat untuk penyetelan ketinggian lampu ini. Bahkan di Scoopy terbaru lebih mudah, karena berada di bagian laci depan. Ini antara penggunanya yang tidak tahu, tidak mau tahu, atau emang Tetapi kemungkinan para pemakai Honda Scoopy tersebut juga tidak sadar akan dosa yang mereka lakukan. Walaupun kami juga tidak membenarkan para pengemudi yang tidak peka terhadap etika berkendara tersebut. Ada kalanya produsen atau dealer tidak melakukan PDI atau Pre-Delivery Inspection dengan benar, yakni tidak menyetel atau mengecek kembali ketinggian sinar lampu pada produk yang hendak mereka jual. Dan tidak bisa dipungkiri, banyak konsumen yang taunya hanya sekedar memakai produknya saja dan melupakan aspek lainnya. Gimana tidak? Perihal seberapa pentingnya ganti oli motor saja masih banyak orang yang tidak paham, terutama para betina. Nah, para wanita ini juga biasanya yang makin memperparah keadaan ini. Lampu dekat yang sudah terlalu naik ke atas diperparah dengan selalu menyalakan lampu jauh yang makin mematikan. Ini juga mungkin karena mereka tidak tahu fungsi tombol lampu jauh ini. Yang mereka tahu ini adalah pilihan antara lampu yang terang dan tidak terlalu terang. Mereka pikir lampu yang lebih terang, dalam hal ini lampu jauh, akan lebih aman. Jadi mereka selalu menyalakan lampu ini sepanjang jalan. Iya, aman bagi mereka, tidak bagi yang berpapasan dengan mereka. Teruntuk pengguna kendaraan bermotor yang kalau nyala notifikasi ini yang bentuk pala kontok, lu semua kontok. Hal ini juga sepertinya ada peran dari produsen motor ini. Kenapa mereka selalu menyalakan lampu jauh? Ya, karena lampu dekat dari motor ini tidak terang, atau mungkin tidak menerangi jalan dengan baik. Makanya tidak heran banyak bengkel-bengkel yang menerima upgrade lampu ini supaya lebih terang. Jadi kesimpulannya,
Selain karena penggunanya yang gak teli, produsen dari motor ini yaitu AHM Pas juga harus memperbaiki diri. Selain membuat lampu dekat yang lebih terang, juga harus menyetel ketinggian lampu di setiap produknya sebelum motor ini keluar dari pabrik. Karena selama ini banyak kami temukan motor dengan tipe sama tetapi ketinggian sorot lampunya berbeda-beda. Dan untuk para penggunanya, tolonglah pahami juga etika berkendara, karena bukan cuma kalian pemakai jalan. Walaupun memang kami semua sudah tahu kalau kalian masih pusing mikirin rangka supaya tidak patah.